Bab 506, Pertemuan Wilayah Berdaulat Bulanan. Setiap pengikut Jiang Chen dilatih dalam dua seni ini, jadi itu bukan metode eksklusif yang dia berikan kepada Mugaoki. Jiang Chen menginvestasikan sebanyak ini di Mugaoki karena dia melihat potensi yang layak untuk dilakukan di Mugaoki. Kepribadian Mugaoki setia dan jujur, layak dipercaya. Istana Pil Regal memperlakukan Jiang Chen dengan baik, dan ini akan menjadi bagaimana dia akan membalas budi mereka, dengan membesarkan Master Pil masa depan yang hebat untuk mereka. Namun demikian, dia hanya meneruskan dua ini dan tidak ada yang lain, karena sebagai ahli pil, apa yang paling lemah dari Mugaoki saat ini adalah penglihatan dan kekuatan hati. Jika dia bisa mendapatkan beberapa pencapaian dalam hal ini dan menopang kesenjangan dalam kemampuannya, maka tingkat pertumbuhannya akan meroket. Sejujurnya, Jiang Chen agak menantikan hari itu. Gaoki, meskipun saya telah berguna dalam membantu Anda mencapai apa yang Anda miliki saat ini, kuncinya tetap terletak pada potensi dan kecerdasan Anda. Jika Anda tidak memiliki konstitusi kayu dan memiliki pengetahuan tentang mata air roh kayu, Anda tidak akan pernah berada di tempat Anda hari ini tidak peduli seberapa banyak saya membantu Anda. Tentu saja, Anda dan saya sama-sama murid Istana Regal Pil sekarang. Kami mengajukan upaya atas nama sekte. Semua yang saya lakukan, semua yang Anda lakukan, adalah semua untuk sekte. Petik 2. Iya. Mugaoki mengangguk dengan cepat. Dia mengidentifikasi secara mendalam dengan sekte, dan memiliki rasa memiliki yang lebih besar setelah mendapatkan Penatua Yunni sebagai tuannya. Masih ada 3 hari sampai pertemuan, kembali dan buat persiapanmu. Petik 2. Kakak Chen, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Keyakinan Mugaoki secara bertahap meningkat berkat bantuan terus-menerus Jiang Chen. Meskipun tidak mungkin untuk segera menghapus semua titik lemah dalam kepribadiannya, dia setidaknya membaik. Tingkat kepercayaan dirinya terasa lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali bertemu Jiang Chen. Jiang Chen tidak memikirkan lebih lanjut pertemuan bulanan selama 3 hari ke depan, malah membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dengan begitu banyak pil pembina asal di tangan dan setelah menyempurnakan inti viralizat, Jiang Chen sekarang mengumpulkan momentumnya di puncak alam asal tingkat ketiga. Dia hanya selangkah lagi dari alam asal bumi, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa menginjakkan kaki ke dalamnya setelah pertemuan bulanan. Ketika dia menginjakkan kaki di Istana Regal Pil, dia menetapkan tujuannya untuk menerobos ke alam asal langit dalam 3 tahun. Beberapa bulan kemudian, dia hanya selangkah lagi dari alam asal bumi. Ini tidak lambat, tetapi juga tidak terlalu cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Upacara Agung Segudang dalam 3 tahun adalah pertemuan generasi muda paling kuat di domain Segudang. Semua jenius dari generasi muda akan bertemu, dan bentrokan yang dihasilkan akan luar biasa. Jika saya tidak dapat memasuki alam asal langit dalam 3 tahun, hak apa yang saya miliki untuk bersaing untuk peringkat naga tersembunyi domain Myriad? Apa yang bisa saya bawa ke Grand Ceremony? Hak apa yang saya miliki untuk bersaing untuk mendapatkan kesempatan memasuki alam Paramon di Myriad Domain? Kembali selama Regal Pil Palace dan upacara aliansi sekte pohon berharga, kepala istana dan Qi telah memberitahu Jiang Chen sedikit cerita di balik Myriad Domain. Jiang Chen sekarang menyadari apa yang diwakili oleh peringkat naga, apa yang ditunjukkan oleh upacara agung, dan apa arti alam Paramon. Jika dia bahkan tidak bisa menjadi yang teratas di pertemuan para jenius Myriad Domain, hak apa yang dia miliki untuk menantang 8 alam atas? Ketika dia berpikir tentang bagaimana ayahnya telah menghabiskan bertahun-tahun di 8 alam atas, Jiang Chen merasa hatinya terbakar dengan kecemasan. Kekuatan. Saya, Jiang Chen, masih perlu segera meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Dia menerima mesin terbang pesan Mugaoki segera setelah dia muncul dari budidaya pintu tertutup. Mereka berdua berjalan menuju kediaman Shen Qinghong bersama-sama. Shen Qinghong menduduki peringkat sebagai salah satu dari 3 teratas di area berdaulat, dengan petunjuk halus untuk menjadi nomor 1. Kekuatannya disebut-sebut sebagai antara ranah asal puncak dan ranah sage setengah langkah. Tapi tentu saja, gelar semacam itu hanyalah pujian. Dia masih hanya puncak alam asal dalam kenyataan. Sama seperti kebanyakan raja roh di puncak alam roh suka menyebut diri mereka setengah alam asal langkah, begitu pula raja asal di puncak alam asal suka menyebut diri mereka alam bijaksana setengah langkah. Shen Qinghong memang memiliki hak untuk memandang rendah orang lain dengan bangga. Pada usia 28 tahun, dia hanya 6 tahun lebih tua dari Jiang Chen,
tetapi tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam asal. Tentu saja, Jiang Chen tidak mengagumi atau iri. Ada banyak jenius di dunia ini, dan mereka yang bisa mencapai puncak di Istana Regal Pil secara alami memiliki potensi yang luar biasa. Jika dia lahir di Istana Regal Pil dan bukan Kerajaan Timur, kultivasinya akan menembus ke alam bijak sekarang. Pada akhirnya, itu masih bermuara pada masalah sumber daya. Sumber daya Istana Regal Pil tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya remeh yang telah diekspos Jiang Chen di Kerajaan Timur, Kerajaan Sky Laurel, dan Sekte Pohon Berharga. Saudara Chen, saya merasa bahwa mereka akan membuat masalah bagi kita berdua tentang tempat untuk pertempuran Pil. Jiang Chen tersenyum tipis. Gaoki, kamu memiliki konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi. Bahkan jika potensi dao bela diri mereka lebih tinggi dari Anda, mereka tidak punya hak untuk menuding kinerja Anda di arena Pil. Anda harus memiliki setidaknya tingkat kepercayaan diri ini. Petik 2. Ya, saya akan mendengarkan Saudara Chen. Mu Gaoki tersenyum dan menjawab, Saudara Chen, saya merasakan kekuatan hati saya melonjak setelah mengolah hati boulder beberapa hari terakhir ini. Itu pasti akan melompat lebih tinggi di masa depan. Petik 2. Tentang itu, Jiang Chen tidak ragu. Jika bahkan Boulders Heart tidak dapat meningkatkan kekuatan hatinya, maka Mu Gaoki akan benar-benar menjadi sampah. Dia masih akan menjadi sampah bahkan dengan konstitusi bawaannya. Jika kekuatan hati tidak sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang, seseorang ditakdirkan untuk masa depan yang miskin. Keduanya tertawa dan mengobrol sampai mereka tiba di kediaman Shen Qinghong. Para pengikutnya sudah lama berdiri untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihat keduanya tiba, dua pengikut berseragam berjalan menyambut. Kakak Jiang Chen, kakak senior Gaoki, tuan muda kita telah menunggu beberapa saat. Kedua pengikut ini sebenarnya adalah ranah asal kecil. Itu sedikit mengejutkan Mu Gaoki, dia belum pernah menemukan sosok yang begitu tinggi sehingga bahkan pengikutnya adalah ranah asal kecil. Jiang Chen bagaimanapun, memiliki ekspresi santai di wajahnya saat dia mengikuti keduanya ke kediaman. Masing-masing tempat tinggal wilayah berdaulat memiliki aspek uniknya sendiri, semua lokasi unggulan. Kediaman Shen Qinghong adalah yang terbaik yang ditawarkan Lembah Rosi, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Berbagai perabotan dan desainnya semuanya ditata dengan sempurna. Jiang Chen melihat sekeliling dengan cepat dan memperhatikan pembatasan yang ditempatkan di pinggiran kediaman, dan mencatat dua lagi di tempat setelah memasuki kediaman. Tes-tes. Seberapa kaya Shen Qinghong sehingga dia mampu menghabiskan begitu banyak. Pembatasan formasi ini benar-benar puncak kemewahan. Petik 2. Mata yang terlihat tidak bisa melihat apapun dari formasi, dan Jiang Chen juga tidak akan menemukannya jika dia tidak melakukan studi ekstensif tentang formasi. Dia membuat perbandingan mental dan harus menghela nafas dengan takjub pada berapa banyak uang yang tampaknya dimiliki Shen Qinghong. Rencana awal Jiang Chen untuk formasi pembakaran 9 gerbang bahkan tidak akan mencapai sepertiga dari rencana Shen Qinghong. Shen Qinghong ini adalah putra dari keluarga kaya atau keturunan langsung dari keluarga kaya di Istana Pil Regal. Murid biasa tidak akan memiliki dasar yang kuat. Jiang Chen terus berspekulasi saat dia memeriksa sekelilingnya dan semakin penasaran dengan latar belakang Shen Qinghong. Gaoki, apa latar belakang Shen Qinghong? Mu Gaoki buru-buru menjawab ketika dia menerima pesan Jiang Chen. Shen Qinghong memiliki latar belakang yang cukup. Tuannya yang terhormat adalah Elder Lian Cheng, Hallmaster dari Hall of Might, dipuji sebagai tetua pertama di Regal Pil Palace. Kakeknya adalah penatua Jinbu dari Aula Musim Semi dan Musim Gugur. Latar belakang ini sangat mengejutkan Jiang Chen. Jadi ini masalahnya, tidak heran dia mampu menghabiskan begitu banyak. Pengeluaran semacam ini menimbulkan kekaguman bahkan dari Jiang Chen. Murid pribadi Hall of Might akan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Cucu Aula Musim Semi dan Musim Gugur akan memiliki kekayaan yang menakjubkan, karena Aula itu bertanggung jawab atas semua sumber daya di sekte tersebut. Tidak mungkin cucu Aula itu kekurangan sumber daya. Ini adalah contoh khas dari kekuatan dan kekayaan generasi kedua. Kelahiran yang unggul, posisi terhormat, dan potensi tinggi yang dibuat untuk pemenang yang solid dalam hidup. Dia adalah salah satu di mana kekayaan sekte terkonsentrasi. Tak lama kemudian, Jiang Chen dan Mu Gaoki dibawa ke istana yang megah dan megah. Ada seorang pria lajang di tengah aula besar. Kulitnya sejernih batu giok, dan dia memancarkan kehadiran yang elegan dan halus. Bibir merah, gigi putih, mata yang dalam,
dan alis yang kuat membingkai wajah yang sempurna. Sungguh menakjubkan, tidak peduli dari sudut mana seseorang memandangnya, dia sempurna. Tuan muda, Jiang Chen dan Mu Gaoqi telah tiba. Pemuda yang secara visual sempurna ini secara alami adalah Shen Qinghong. Aku sudah lama mendengar namamu. Ayo, duduk, bawakan tehnya. Jiang Chen berjalan santai ke aula besar dan menangkupkan tinjunya. Kediaman kakak senior Shen sangat megah dan megah. Tidak heran itu telah dipilih oleh jenius top di Istana Regal Pil. Petik 2. Mu Gaoqi juga menangkupkan tinjunya. Gaoqi menyapa kakak senior Shen. Shen Qinghong hanya tersenyum tipis. Ayo, ambil tempat dudukmu. Dia tidak benar-benar berbasa-basi sebagai tanggapan, membuat Mu Gaoqi merasa sedikit canggung. Jiang Chen bagaimanapun, tidak keberatan dan dengan santai memilih tempat duduk di samping. Dia tidak tertarik untuk mencoba memposisikan diri dan membangun superioritas. Shen Qinghong tampak sempurna, tetapi dia masih kekurangan bantalan yang tepat. Ini sangat mengurangi kesan pertama Jiang Chen tentang dia. Dia tahu bahwa sebagai pemuda generasi kedua yang lahir dalam kekayaan dan kekuasaan, itu normal bagi mata Shen Qinghong untuk berada di atas kepalanya dan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepada siapapun. Meskipun itu cukup untuk membodohi gadis-gadis, itu bukan apa-apa bagi Jiang Chen. Ketika Mu Gaoqi melihat bagaimana Jiang Chen tetap tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya duduk di sebelahnya. Jiang Chen melihat sekeliling saat dia duduk. Saat matanya menyapu aula, dia melihat beberapa orang lain mengawasi proses dengan cermat. Namun, para jenius dari area berdaulat tampaknya waspada terhadap satu sama lain, menjaga interaksi mereka tetap singkat. Semua orang duduk di sana diam-diam dengan mata tertutup, seolah-olah mereka menyimpan energi dan takut berinteraksi terlalu banyak akan mengakibatkan kartu truf mereka terungkap. Dari perilaku mereka, Jiang Chen menyadari bahwa mereka hanya berpura-pura menjadi misterius dan secara mental mengabaikan mereka. Dia juga bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Jika ada yang memutuskan untuk datang, dia akan menghadapinya. Dia tidak akan sengaja memulai masalah, tetapi dia ingin melihat apa yang akan berkembang dalam pertemuan bulanan ini. Bab 507, Penekanan dan Serangan Balik. Mu Gaoqi memecah istirahat diam Jiang Chen dengan pesan mental, Saudara Chen, selalu ada pembicaraan tentang 4 raja di wilayah berdaulat. Mereka adalah Shen Qinghong, Jun Mobai, Ling Bier, dan Ni Chong. Shen Qinghong dan Jun Mobai telah mencapai puncak alam asal dan disebut alam bijaksana setengah langkah. Ling Bier dan Ni Chong adalah alam asal tingkat ke-9. Ling Bier khususnya adalah kakak perempuan Ling Huier dan dikenal dengan gaya inya. Dia juga kebetulan memiliki potensi pil dao terkuat. Murid-murid area sovereign lainnya jauh di belakang keempat raja. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan Mu Gaoqi juga sepertinya merasakan sesuatu yang aneh saat mata semua orang tiba-tiba terbuka, menembakkan pandangan ke arah Mu Gaoqi secara serempak. Penampilannya terasa seperti ledakan aura pedang yang spontan, membuat Mu Gaoqi merinding. Shen Qinghong tersenyum sedikit. Saudara laki-laki Gaoqi, saya lupa memberitahu Anda bahwa istana saya disebut Istana Mulia. Ada batasan khusus di sini yang mencegah pesan diam. Ketika Anda menggunakan kesadaran Anda untuk mengirim pesan, pesan itu akan berjalan melalui berbagai jalur ke telinga semua orang, membuatnya tidak berbeda dengan berbicara dalam percakapan. Mu Gaoqi sangat malu. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kediaman Shen Qinghong. Bagaimana dia tahu tentang larangan itu? Dia segera mengerti mengapa semua orang menatapnya. Apakah semua orang mendengar apa yang saya katakan tadi? Ling Bier khususnya tampak seperti dia ingin membunuh Mu Gaoqi hanya dengan matanya. Ekspresi arogan yang dingin dibor ke Mu Gaoqi saat ekspresi dingin menutupi wajahnya. Mu Gaoqi tersenyum canggung padanya. Itu agak Jiang Chen yang tersenyum dengan mudah. Istana Mulia, Istana Mulia, apa nama yang bagus. Jika orang-orang terhormat dan berbudi luhur benar-benar tinggal di dalam Istana Mulia, itu sebenarnya akan menjadi kisah yang indah selama berabad-abad. Jiang Chen, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda menyindir bahwa seseorang di sini tidak memiliki kehormatan? Seorang jenius rana asal tingkat ke-8 memandang Jiang Chen dengan sedikit provokasi. Jiang Chen tidak peduli sedikit pun, tersenyum tipis. Apakah seseorang memiliki kehormatan atau tidak akan berubah karena kata-kata dariku saja. Pria itu membanting tangannya ke kursi, nada suaranya semakin keras. Anak yang sombong,
Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dapat duduk di sini hari ini, dan memiliki kakak senior King Hong memberi Anda wajah. Tidakkah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk berada di level yang sama dengan kami? Ingat, mereka yang ada di sini hanya untuk mengarang angka akan mengungkapkan bentuk aslinya suatu hari nanti dan cepat atau lambat akan diusir dari area berdaulat. Kata-kata ini jelas ditujukan pada Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Mu Gaoqi merasa seperti sedang duduk di atas jarum, tapi Jiang Chen masih tenang seperti biasanya. Memang, jadi kamu harus berhati-hati. Orang itu mulai dan hanya mengerti setelah ketukan bahwa Jiang Chen baru saja mengejeknya sebagai orang yang tidak berguna untuk membuat angka. Dia segera menjadi marah. Jiang Chen, apa maksudmu dengan ini? Meskipun orang ini bukan salah satu dari 4 raja, dia masih merupakan bagian dari 8 anggota asli yang telah memasuki area berdaulat bertahun-tahun yang lalu. Dia memiliki rasa superioritas alami atas Jiang Chen dan Mu Gaoqi dan menolak mereka dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa wilayah berdaulat seharusnya tidak diperluas. 8 slot seharusnya tetap seperti itu selamanya. Hanya dengan demikian kemuliaan dan keunikannya akan ditekankan. Penambahan 4 orang yang tiba-tiba membuatnya merasa bahwa nilai kediaman area berdaulat telah sangat berkurang secara tiba-tiba, membuatnya merasa seperti menderita kerugian yang cukup besar. Dia semakin kesal saat melihat Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Keduanya hanyalah alam asal kecil tetapi sekarang memiliki status dan manfaat yang sama dengannya, salah satu alam asal langit. Bagaimana dia bisa menerima ini? Yang lain menyeringai melihatnya melompat keluar. Mereka tidak mencoba untuk menahannya, senang dengan kemalangan yang baru ditemukan ini saat pancaran cahaya muncul di mata mereka. Bagaimana Jiang Chen tidak melihat ini? Jadi sepertinya apa yang disebut pertemuan bulanan ini hanyalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan kita para pendatang baru. Kakak laki-laki King Hong, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Kata-kata Jiang Chen membuat semua orang sangat terkejut. Jiang Chen telah berani membantah kata-kata Rong Zifeng di alam asal tingkat 8, dan secara terbuka mempertanyakan keramahan Shen Qingrong. Ini sangat mengejutkan semua yang lain. Beberapa dari mereka mulai melihat lebih dekat pada Jiang Chen. Alis Shen Qingrong berkerut tipis. Jelas bahwa dengan levelnya dan gayanya yang biasanya mendominasi, bahkan 3 raja lainnya tidak akan berani menanyainya seperti ini. Apa yang memberi Jiang Chen, orang asing, keberanian untuk bersikap tidak sopan bahkan jika dia memiliki pendukung? Tiba-tiba, seorang sarjana muda mengenakan jubah tau hitam dan putih tersenyum sedikit. Semuanya, tolong tarik napas. Kami semua adalah murid dari area berdaulat dan dengan demikian mewakili wajah istana Pil Regal. Jika kita saling berteriak sampai wajah kita merah untuk hal-hal kecil seperti ini, itu akan menjadi puncak dari vulgar. Saya, Jun Mobai, mengusulkan agar kita mendiskusikan cara penggunaan pil dan berbicara dengan penuh semangat tentang gambaran yang lebih besar dari keadaan di Myriad Domain. Bagaimana tentang itu? Jun Mobai terlihat agak seperti seorang sarjana yang biasanya mengkonsumsi buku dan puisi dalam jubah tau hitam dan putihnya. Dia tampak sangat sopan, memberinya perasaan yang bijaksana dan halus. Dia adalah satu-satunya di antara 4 raja yang memberikan perasaan ramah dan mudah didekati lainnya. 3 lainnya menyendiri dan mendominasi, seperti Shen Qingrong, atau sangat cantik seperti Ling Bier, atau bersinar dengan cahaya yang ganas seperti Nichong. Ketika Mu Gaoqi mendengar Jun Mobai mengungkapkan pandangannya, dia buru-buru setuju, kakak senior Mobai masuk akal. Karena kita semua adalah satu sekte, kita harus hidup berdampingan secara harmonis dan bersatu. Mu Gaoqi, siapa kamu? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Rong Zifeng, orang yang memprovokasi Jiang Chen sebelumnya, tertawa dingin sambil menatap Mu Gaoqi. Seorang jenius pil dao memang sesuatu, tetapi tidak ada apa-apanya jika dia terbunuh. Belum lagi Anda bahkan belum berkembang ke langkah itu, tetapi bahkan jika Anda melakukannya, Anda dapat mendorong ke samping di depan seorang jenius dao bela diri sejati. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kata-kata ini adalah tamparan langsung di wajah. Meskipun Mu Gaoqi marah, itu tidak berarti dia akan menerima penghinaan semacam ini. Wajahnya menjadi gelap, kakak senior Rong Zifeng, kata-katamu masuk akal, tapi sepertinya kamu juga bukan jenius bela diri dao. Jika saya ingat dengan benar, Anda sudah berusia 35 tahun. Saya baru berusia 19 tahun ini. Kamu 16 tahun lebih tua dariku.
Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak akan mencapai tingkat kultivasi Dao bela diri Anda dalam 16 tahun? Tidak hanya Jiang Chen tidak menghentikan Mu Gaoqi dari kehilangan kesabaran, dia sebenarnya sangat gembira melihat ini. Dia ingin Mu Gaoqi lebih sering kehilangan kesabaran, karena terkadang otoritas dan status dibangun dalam metode ini. Jika Anda selalu menampilkan wajah yang tersenyum dan selalu pemarah, orang lain akan merasa bahwa Anda tidak pemarah dan menjadi sasaran empuk. Tidak banyak rasa hormat yang akan datang. Sebaliknya, semakin Anda memiliki temperamen, semakin banyak orang lain yang mungkin takut kepada Anda. Jiang Chen bertepuk tangan ringan dan mulai tertawa. Kata-kata adik laki-laki Gaoqi berbicara di hati saya. Seperti kata pepatah, jangan menggertak seorang pemuda karena miskin. Dengan usia kakak laki-laki Rong, Anda seharusnya tidak bersikap keras dengan pria yang lebih muda. Tidak ada kemuliaan dalam kekalahan, dan tidak lebih dari kehilangan tambahan muka jika Anda kalah. Jiang Chen benar-benar tidak ramah terhadap seseorang seperti Rong Zifeng. Tidak ada dendam di antara mereka, namun dia hanya harus melompat keluar untuk mencoba dan menginjak mereka. Tapi apakah Jiang Chen seseorang yang begitu mudah diinjak? Wajah Rong Zifeng menjadi gelap. Usianya adalah salah satu noda terbesar dalam catatannya di area berdaulat. Semua jenius lainnya berusia di bawah 30, tetapi dia sudah berusia 35 tahun. Ling Bier yang berpakaian tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara dengan nada dingin. Rong Zifeng, potong pembicaraannya. Pertama-tama, Anda tidak terlalu jenius bela diri Dao, dan kedua, siapa bilang jenius pil Dao harus berdiri di samping di depan jenius Dao bela diri? Siapa bilang mereka tidak punya hak untuk berbicara? Dari 4 raja, potensi Ling Bier dalam pil Dao adalah yang tertinggi. Jadi kata-kata Rong Zifeng juga merupakan penghinaan besar baginya. Rong Zifeng berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata Ling Bier. Adik perempuan Bier, aku tidak bermaksud untuk meragukanmu. Ling Bier sedang marah. Mundur, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Rong Zifeng dalam hati marah telah diceramahi oleh seorang wanita, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa mundur dengan kepala tertunduk. Pendukung terbesarnya di wilayah berdaulat adalah Shen Qinghong, dan ketika yang terakhir melihat pemandangan ini, dia berkata, adik perempuan Ling, saya pikir meskipun kata-kata Zifeng agak ekstrim, itu masih masuk akal. Martial Dao adalah pembentukan dunia di benua yang mendalam. Mereka yang bisa menciptakan awan dengan satu telapak tangan dan memanggil hujan dengan yang lain hampir semuanya adalah jenius Dao bela diri. Ling Bier menanggapi dengan dingin. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat kepada kakak senior Shen sebelumnya karena kamu bisa keluar dari istana pil regal dan memanggil angin dan hujan untuk membawa kemuliaan bagi sekte kita. Jelas sekali bahwa keempat raja bukanlah gambaran harmoni. Ling Bier bahkan lebih bangga dari Shen Qinghong, dan tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Yang terakhir tersenyum sederhana. Hari itu akan datang. Bibir Ling Bier melengkung dari jarak jauh. Ekspresi penghinaan melintas di wajahnya yang menakjubkan, tapi dia tidak terus berdebat dengan Shen Qinghong. Baiklah, kembali ke topik yang ada. Shen Qinghong merentangkan tangannya, gambaran kekuatan yang luar biasa. Sekarang kita semua di sini, aturan lama berlaku. Mencoba pil dan mendiskusikan Dao bela diri, ini adalah tradisi pertemuan bulanan kami. Petik 2. Rong Zifeng melompat berdiri. Saya akan menjadi pendorong sederhana untuk menginspirasi orang lain untuk tampil dengan kontribusi yang berharga. Saya ingin mencoba saudara junior kami yang baru dipromosikan. Terus terang, itu akan menjadi intimidasi jika saya menantang Anda 1 lawan 1. Kenapa kalian tidak berempat datang padaku? Rong Zifeng ini benar-benar tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak hanya menyinggung Jiang Chen dan Mu Gaoqi dengan kata-katanya, tapi sekarang dia pergi dan menghina 2 murid baru lainnya dalam bela diri Dao juga. 2 yang terakhir tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang karena mereka baru tiba, dan karena mereka tahu mereka tidak memiliki hak untuk berbicara. Tetapi Rong Zifeng ingin memaksa mereka untuk tunduk, tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan dengan profil rendah. Kata-kata macam apa ini, kakak senior Rong? Kamu melawan kami berempat. Rong Zifeng menyeringai dengan arogan. Kamu bukan lawanku dalam satu pertarungan, dan kalian berempat bersama-sama mungkin tidak bisa mengambil 10 gerakanku. Jiang Chen dan Mu Gaoqi sama-sama memenangkan tempat tinggal mereka melalui pil Dao. Kehilangan muka mereka dari tantangan Rong Zifeng tidak sebesar 2 orang yang menang melalui Dao bela diri. 2 yang terakhir merasa sangat terhina.
Mereka meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka, dengan ekspresi yang tampak seperti mereka sepenuhnya siap untuk melawan Rong Zifeng sampai mati dengan satu kata yang salah. Semua mata tertuju pada Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Semua orang ingin melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Meskipun mereka telah memenangkan tempat tinggal mereka melalui kompetisi pil, jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tantangan di dunia bela diri Dao, seseorang akan terlalu lemah untuk banyak digunakan. Bab 508, jika kita akan bertaruh, mari bertaruh lebih besar. Jari-jari Jiang Chen mengetuk pelan pada sandaran tangan kursinya, mengikuti ritmenya sendiri saat dia duduk kembali. Bahkan di hadapan tatapan yang menjentikkan ke arahnya dari semua sudut ruangan, dia benar-benar merasa nyaman. Berhentilah berpura-pura menjadi begitu perkasa dan misterius, Jiang Chen. Jawab tantangannya jika Anda punya nyali, atau tundukkan kepala Anda jika tidak. Rong Zifeng menyalak dalam tawa dan memandang dengan jijik. Rong Zifeng, apakah kamu memiliki harga diri sama sekali? Mu Gaoqi melompat berdiri, suaranya meninggi dalam kemarahan, seorang pembudidaya asal langit pada usia seperti itu, namun Anda tidak merasa malu menantang kami pembudidaya asal kecil. Rong Zifeng tersenyum sinis. Jangan khawatir, Mu Gaoqi, aku tidak akan menggertakmu. Ayo naik, jika saya tidak dapat menangani Anda dalam satu gerakan, maka anggap saja itu sebagai ketidakmampuan saya. Adapun Jiang Chen, jika Anda bahkan dapat mengambil 3 gerakan saya, maka Anda dapat menganggapnya sebagai saya kalah. Itu adalah nada yang benar-benar provokatif. Jadi bagaimana jika kamu kalah? Jiang Chen tersenyum tipis. Kau hanya mengepakkan bibirmu. Saya tidak tertarik memainkan permainan yang membosankan seperti itu. Petik 2. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Rong Zifeng mendengus mengejek. Karena kamu ingin bermain, mari kita benar-benar bermain. Siapapun yang kalah akan keluar dari area berdaulat. Jiang Chen menjawab dengan tegas. Semua orang tersentak perhatian ketika kata-kata ini terdengar. Jiang Chen kejam baiklah. Meskipun Rong Zifeng memasang front yang begitu keras, dia sebenarnya tidak berani menyetujui taruhan sebesar itu. Apa, Anda berbicara sangat keras sekarang? Apakah itu hanya untuk pertunjukan? Apakah bolamu berubah menjadi kismis saat kita menaikkan taruhannya sedikit? Jiang Chen menjentikkan pandangan mengejek ke Rong Zifeng. Shen Qinghong mengerutkan kening. Kami semua jenius di area berdaulat. Tidak perlu berlebihan untuk sparring ringan. Di mata saya, memasang beberapa taruhan baik-baik saja, tetapi tidak perlu kata-kata seperti meninggalkan area berdaulat, diucapkan di saat yang panas. Petik 2. Jun Mobei yang sopan juga setuju kali ini. Memang, taruhan kecil akan menghidupkan proses, tetapi kemungkinan bahkan eselon yang lebih tinggi akan tidak senang jika taruhannya terlalu besar. Jiang Chen tersenyum tipis. Rong Zifeng, aku tahu kamu tidak boleh kalah. Bagaimana dengan ini? Beritahu saya apa yang bisa Anda pertaruhkan. Petik 2. Rong Zifeng sudah sangat marah dengan kata-kata provokatif Jiang Chen. Jiang Chen, jangan berpikir aku tidak berani bertaruh melawanmu. Saya hanya takut seseorang merengek kepada kepala istana begitu mereka kalah. Karena Anda ingin bertaruh, maka mari bertaruh pil pembina asal dan batu roh. Apakah Anda berani membawa saya ke sana? Petik 2. Ayo, katakan padaku berapa banyak yang bisa kamu pertaruhkan. Jiang Chen tertawa acuh tak acuh. Rong Zifeng menggertakkan giginya. 200 pil pembina asal peringkat atas dan 500 batu roh peringkat atas. Apakah Anda punya nyali untuk mencocokkan itu? Ini bukan jumlah yang tidak signifikan bagi Rong Zifeng, itu adalah gajinya yang bernilai 1 hingga 2 tahun. Sedikit itu, Jiang Chen menyeringai menghina, terlalu sedikit, tidak tertarik. Ekspresi Rong Zifeng menjadi dingin saat dia berbicara dengan dingin. Jiang Chen, kamu hanya seorang murid asing. Berapa banyak kekayaan yang mungkin Anda miliki untuk berdiri di sini menggertak dengan cara ini? Kamu bisa datang menertawakanku nanti jika aku tidak mampu membayar taruhan. Jangan bingung sekarang, saat ini akulah yang memandang rendah ibu kotamu. Petik 2. Rong Zifeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Shen Qinghong tiba-tiba menyela. Kalau begitu, mari kita tingkatkan 5 kali lipat. Zifeng, saya akan membayar Anda jika Anda tidak memiliki cukup. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Bagus, kakak senior yang sok kaya, Shen, baiklah. Jenius tertinggi dari area berdaulat memang murah hati. Petik 2. Shen Qinghong menjadi sangat kesal dengan kata-kata ini.
Dia mendapat perasaan yang berbeda bahwa Jiang Chen entah bagaimana mengejeknya, menyindir bahwa tingkat kultivasinya adalah hasil dari menginvestasikan sejumlah kekayaan dalam dirinya sendiri. Datang, keluarkan 1000 pil pembina asal peringkat atas dan 3000 batu roh peringkat atas. Seorang pengikut segera pergi untuk mempersiapkan taruhan ketika Shen Qinghong melambaikan tangannya. Ketika Rong Zifeng melihat bahwa Shen Qinghong entah bagaimana akhirnya mendukungnya, dia dalam hati senang dan melirik Jiang Chen. Jiang Chen, saya meminjam dari kakak senior Shen untuk saat ini. Anda telah membuat keributan besar sampai sekarang, jangan bilang Anda tidak bisa mengambil modal yang sangat besar ini. Petik 2. Jiang Chen telah membuat banyak hal justru karena dia telah menyiapkan momen ini. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah batu roh. Formasi pembakaran 9 gerbang membutuhkan jumlah batu roh yang mengejutkan, dan dia hanya bisa mengisi kekosongan hingga setengahnya dengan apa yang dia miliki. 3000 batu roh peringkat atas sebagian akan mengisi sisa kekosongan. Jika dia bisa mengumpulkan 2 atau 3000 batu roh lagi, dia akan bisa mengoperasikan formasi selama kurang lebih 5 tahun. Pengikut Shen Qinghong dengan cepat membawa 1000 pil pembina asal dan 3000 batu roh. Meskipun ini adalah jumlah uang yang cukup besar, itu masih sedikit dibandingkan dengan kekayaan bersihnya secara keseluruhan. Saudara laki-laki Jiang Chen, apakah Anda punya cukup pil dan batu? Apakah Anda perlu meminjam beberapa di muka dari saudara Anda yang rendah hati di sini? Shen Qinghong dengan sengaja menunjukkan sikap sopan. Begitu Jiang Chen menggunakan salah satu sumber dayanya, dia tidak akan pernah bisa lepas dari keterkejutan Shen Qinghong. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Meskipun saya tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan besar kakak senior Shen, saya masih mampu untuk bermain dengan taruhan kecil semacam ini. Jiang Chen mengeluarkan 1000 pil pembina asal peringkat atas dan 3000 batu roh peringkat atas saat dia berbicara. Batu roh ini terhitung hampir 2/3 dari kekayaannya saat ini. Dia dengan ringan meletakkan forfeit di atas meja dan menatap Rong Zifeng dengan tatapan yang dalam. Nah, bagaimana kita bertaruh? Apakah dengan 3 jurus yang baru saja kamu banggakan, atau apakah kita membuat rencana lain? 3 gerakan memang agak tidak pantas. Itu tidak cukup adil. Shen Qinghong menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin mengambil risiko kerugian potensial untuk Rong Zifeng. Jun Mobai tersenyum. Kita tidak bisa benar-benar bertaruh berdasarkan kekuatan sebenarnya ketika datang ke alam asal langit menghadapi alam asal kecil, bukan? Cara saya melihat sesuatu, bagaimana dengan 5 gerakan? Petik 2. Lin Bier menatap Jiang Chen dengan penuh arti. 5 gerakan tampaknya cukup adil. 3 dari 4 raja telah berbicara, dan yang terakhir, Ni Chong, menatap tajam ke arah Jiang Chen. Jiang Chen ini tidak terlalu lemah karena dia mampu mengalahkan Yan Hongtu. Dia memiliki kekuatan puncak alam asal bumi. Saya katakan setidaknya 10 gerakan harus diizinkan untuk keadilan. Petik 2. 10 gerakan itu. Shen Qinghong mengangguk. Jiang Chen mempertahankan senyum tipis di wajahnya selama percakapan ini. Dia tidak peduli sedikit pun di nomor berapa orang-orang ini berakhir. Meskipun Rong Zifeng berada di alam asal tingkat 8, ketika benar-benar turun ke perkelahian, Jiang Chen tidak takut lawannya. Dia berada di puncak alam asal kecil. Jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan kesulitan melawan Rong Zifeng hingga terhenti, bahkan jika dia tidak menang. Jika dia melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan kartu trufnya, dia bahkan memiliki peluang 30% untuk menang. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu 3, 5, 10, atau bahkan 100 gerakan, Jiang Chen tidak peduli sedikitpun. Rong Zifeng tidak akan pernah mengalahkannya. Setelah menerima dukungan Shen Qinghong dan Ni Chong, Rong Zifeng merasa sangat berani. 10 gerakan kalau begitu. Jiang Chen, aku benar-benar akan menghancurkanmu dalam 10 gerakan itu. Semua rekan kami di sini bisa menjadi saksi saya. Ayo, mari kita bertemu di atas ring. Tubuh Rong Zifeng berkedip saat dia yang pertama berlari keluar. Shen Qinghong juga berdiri. Sparring adalah acara besar di Sovereign area kami. Ayo pergi menonton, semuanya. Petik 2. Jun Mobai tersenyum kecil. Kerugian besar untuk duel antara para jenius. Ini memang acara yang menghibur. Adik perempuan Ling, ayo kita lihat. Ling Bier menjawab dengan lemah. Saya bisa mendengar. Aku tidak butuh undanganmu. Ni Chong menyeringai jauh saat dia melompat ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya,
menghilang ke tempat yang tidak diketahui di depan mata orang. Dua jenius yang telah dipromosikan melalui kompetisi bela diri Dao memandang Jiang Chen dengan rasa terima kasih dan belas kasihan. Jiang Chen, jika kamu kalah, kami akan menanggung sebagian biayanya untukmu. Kedua jenius itu tahu bahwa pertandingan Jiang Chen juga melindungi mereka dari bencana. Jika tidak, dengan pernyataan Rong Zifeng tentang 1 lawan 4, itu akan menjadi pukulan luar biasa bagi mereka jika mereka kalah. Mu Gaoqi juga mengajukan diri dengan penuh semangat. Aku akan mengambil yang ketiga. Namun, Jiang Chen hanya tertawa santai. Kalian bahkan tidak memikirkannya. Mu Gaoqi dan dua lainnya bingung ketika mereka melihat sosok Jiang Chen sudah berlari ke depan. Tawa panjangnya terbawa angin kembali kepada mereka. Rong Zifeng ini datang membawa hadiah dengan tangan terbuka. Kalian ingin berbagi rampasan? Tidak mungkin. Mu Gaoqi mulai saat dia akhirnya mengerti arti Jiang Chen. Saudara Chen sebenarnya penuh percaya diri dan bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan dia kalah. Dua jenius lainnya juga berkedip dan mulai tertawa sedih. Mereka meningkatkan kecepatan dan melesat menuju ring, tidak ingin melewatkan satu momen pun dari pertandingan. Shen Qinghong jelas terbiasa mengadakan pertandingan seperti itu karena dia bahkan memiliki cincin khusus yang dibuat hanya untuk acara seperti ini. Rong Zifeng saat ini berdiri di dalamnya, mengadopsi pose yang perkasa dan mulia yang berbicara tentang kekuatannya yang tak tertandingi. Dia melepaskan aura alam asal langit tanpa menahan diri. Auranya menutupi seluruh langit di atas ring, memberi orang lain perasaan yang sangat menyesakkan. Kakak Chen, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia bukan salah satu dari 4 raja, peringkat aslinya di area berdaulat adalah nomor 6. Dia cukup kuat. Mu Gaoqi mengirim pengingat cepat ke Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk ringan dan berjalan menaiki tangga kering. Aura alam asal langit tidak bisa diremehkan. Seluruh cincin diliputi dengan tekanan yang sangat besar, membuat Jiang Chen merasa sangat tertekan. Apa ini? Sebuah seni gravitasi. Jiang Chen merasakan beban yang luar biasa membebaninya saat dia menginjakkan kaki ke dalam ring, tampaknya membatasi gerakannya. Tatapan Rong Zifeng sangat dingin saat dia menatap Jiang Chen seolah dia sedang melihat orang idiot. Jiang Chen, aku tidak tahu kesepakatan pintu belakang seperti apa yang kamu buat untuk membuat kepala istana dan Qi sangat menghargaimu, tapi sudah saatnya aku merobek topeng pembohong dan pencuri itu menjadi berkeping-keping dan membuat semua orang mengerti bahwa orang desa selamanya hanya udik desa. Anda tidak akan pernah berada di level yang sama dengan jenius sejati. Otoritas serius dalam nada suaranya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah penguasa di atas ring, seolah-olah setiap kata dan gerakannya adalah dekret kekaisaran. Jenius sejati. Jiang Chen tiba-tiba melepaskan tawanya. Maksudmu kamu? Maaf, saya tidak melihat kejeniusan di depan saya, hanya seonggok sampah yang sibuk berlama-lama dalam lamunannya sendiri. Wajah Rong Zifeng terdiam saat dia mengedarkan auranya, muncul sebagai gunung besar di depan Jiang Chen. Bakatnya terletak pada atribut bumi, dan semua seni dan metodenya juga terletak di area itu. Jiang Chen, kamu masih bisa berbicara keras bahkan ketika menghadapi kematian. Banjir bumi besarku akan membatasi gerakanmu hingga 2/3. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bertingkah sombong. Petik 2. Banjir bumi besar adalah salah satu seni gravitasi Rong Zifeng. Setelah dikerahkan, itu akan meningkatkan gravitasi di sekitarnya beberapa kali lipat, menjadi kekuatan pembatas yang akan sangat menghambat gerakan lawannya. Rong Zifeng menggosok tangannya sekali dan mengubah selembar kertas yang ditulis dengan rune menjadi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, titik-titik cahaya warna tanah kuning membentuk aliran udara debu bintang setinggi 1 meter. Itu adalah aliran udara yang dihasilkan oleh Art, tapi jelas bahwa debu ini bukanlah debu biasa. Setiap partikel sangat padat, dan bergerak seolah-olah bisa membentuk efek penahan yang sangat besar. Bab 509, Lengan Besar Prajurit-Prajurit Buddha. Seni Jiang Chen sendiri memang kekurangan cara untuk melawan gerakan berbasis bumi. Tak satu pun dari keterampilan dalam repertoarnya akan mampu menahan banjir bumi besar ini, tetapi itu tidak berarti dia tidak berdaya. Dia mengulurkan tangannya, dan 81 teratai es dan api meletus dari bawah tanah seperti ular, mengelilinginya dalam kabut. Jiang Chen berdiri di dalam bunga dengan tatapan lembut di matanya. Dia memerintah tertinggi di dunia teratai api dan es yang menyihir. Bahkan banjir besar bumi akan goyah di hadapan lotus yang bisa menembus gunung yang paling tahan lama sekalipun.
Oleh karena itu, ketika teratai muncul, kekuatan banjir bumi besar berkurang hingga tingkat yang wajar. Rong Zifeng, kamu hanya memiliki 10 gerakan. Buat mereka diperhitungkan. Jiang Chen menahan diri untuk berdebat secara verbal dengan lawannya selama pertempuran. Meskipun Jiang Chen sedikit terkejut dengan seni atribut bumi yang Rong Zifeng latih, tingkat pengekangan gravitasi ini tidak cukup untuk membuatnya tidak berdaya. Jika itu adalah ahli alam bijak yang menyebarkan seni gravitasi, maka mungkin Jiang Chen akan benar-benar tidak bisa bergerak. Namun, Rong Zifeng jauh dari cukup kuat. Sebuah petunjuk dingin bermain tentang bibir Rong Zifeng ketika dia mendengar ejekan, menanggapi dengan teriakan, Jiang Chen, karena Anda jelas mencari kematian, saya akan senang untuk mengirim Anda di jalan. Lengannya tiba-tiba menggelembung, dengan cepat menjadi setebal sepasang kaki gajah. Setiap lengan panjangnya 5 meter, dan menyerupai batang pohon raksasa. Tinjunya memancarkan riak kuning seukuran drum besar. Memukul, Rong Zifeng membanting tinjunya ke bawah, tetapi targetnya bukan Jiang Chen. Dia meninju tanah sekeras yang dia bisa. Bam! Cincin itu bergetar hebat seperti baru saja terkena gempa bumi. Tubuh Jiang Chen bergoyang saat ia menjaga keseimbangan melalui gemetar. Tinju Rong Zifeng yang lain bersiul di udara, langsung mengisi ruang di depan Jiang Chen. Turunnya tinju besar itu disertai dengan rune berwarna tanah yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan aura dominan dari seorang kultivator alam asal langit. Jiang Chen dalam hati terkesan ketika dia melihat kekuatan luar biasa di balik pukulan itu. Para jenius di area berdaulat memang pantas mendapatkan gelar mereka. Rong Zifeng bukan nomor 6 di peringkat sovereign area tanpa alasan. Ketika tinju besar itu runtuh, Jiang Chen tidak tinggal diam. Dia mengarahkan 18 tanaman teratai es untuk mencambuk ke arah lengan yang sangat tebal itu. Angin di sekitarnya, dengan gerakan cepat, dia memanipulasi tanaman merambat untuk melilit lengannya. Segera setelah tanaman merambat sepenuhnya melilit lengannya, dia membuat segel yang berbeda dengan tangannya, bekukan. 18 teratai es memuntahkan balok es, saat udara dipenuhi dengan suara berderak. Lengan besar itu tertutup lapisan es yang mengeras. Kombinasi es dan tanaman merambat berhasil menghentikan pukulan Rong Zifeng secara tiba-tiba dan kuat. Besar, yang itu, Mu Gaoqi berteriak dari bawah. Dia menarik napas cepat ketika dia melihat betapa menakutkannya pukulan ini. Jika itu dia di atas ring, dia mungkin sudah lama ditumbuk menjadi pasta daging yang halus. Adalah hal yang baik bahwa saudara Chen luar biasa dan bahkan berhasil melakukan serangan balik setelah menangkap pukulan ini. Tinju Rong Zifeng disegel, dan gelombang besar energi es bahkan berusaha membekukan lengannya dengan kuat. Dia meraung keras saat kabut coklat muncul di lengannya. Memukul, lengan itu tertekuk, tumbuh lebih tebal lagi saat berbagai tendon hijau bergetar di bawah kulit seperti ular air, seolah-olah mereka berjuang dengan semua yang mereka miliki. Getaran dari tendon hijau benar-benar memecah es menjadi berkeping-keping, menyebabkannya mengalir ke lantai dalam lembaran-lembaran besar. Jiang Chen, ambil lagi pukulanku. Kali ini, Rong Zifeng menyapu lengannya dengan gerakan menyapu yang berusaha untuk membersihkan semua yang ada di depannya. Jika teratai dapat menangkap pukulan sebelumnya yang menahan beban Gunung Tai, maka lengan yang menyapu segala sesuatu di jalurnya diarahkan lurus ke batang teratai. Jepret 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 jepret. Lebih dari 10 tanaman merambat langsung patah oleh momentum yang menghancurkan, tetapi Jiang Chen sudah siap. Badai magnet berputar di sekelilingnya saat ia meluncur ke lengan Rong Zifeng. Rong Zifeng merasa seperti sedang meninju sepetak turbulensi saat badai magnet mengikis semua kekuatan yang dia bawa untuk ditanggung. Haha, pindahkan nomor 2. Pergi saudara Chen. Mu Gaoqi senang sekaligus gelisah saat dia melompat dari satu kaki ke kaki lainnya di bawah ring. Dia benar-benar terpesona oleh pertarungan itu, sama sekali tidak menyadari kerutan ketidaksenangan Shen Qinghong. Mu Gaoqi sangat menyadari bahwa dia ditakdirkan untuk ditindas oleh Shen Qinghong di area berdaulat. Sekarang permusuhan telah pecah, dia tidak punya alasan untuk berjalan di atas kulit telur di sekitar Shen Qinghong. Meskipun dia lemah dan pengecut, Mu Gaoqi hari ini bukanlah Mu Gaoqi yang dulu. Pola pikirnya perlahan mulai berubah. Jiang Chen mengaktifkan teratai api dan tanaman merambat yang berapi-api mulai menghembuskan api seperti naga tua, melingkari lengan Rong Zifeng dalam sarung yang menyala-nyala. Rong Zifeng terkekeh. Jiang Chen, jangan sia-siakan usahamu. Lengan gorila saya tahan api dan air.
Anda ingin menggunakan kemampuan remeh ini untuk mengalahkan lengan saya. Bermimpilah. Dia mulai meninju dengan cepat, membangun ritmenya saat dia mengirim tinjunya ke arah Jiang Chen. Rong Zifeng cukup kesal karena dia tidak terhubung dengan dua gerakan pertamanya. Teknik Gorilla Arm miliknya tidak hanya memiliki dua gerakan itu, tetapi juga serangkaian teknik serangan berkelanjutan. Begitu dia memiliki kesempatan untuk mengerahkan mereka, seolah-olah seekor gorila kuno telah terbangun dengan marah, memaksa langit untuk gemetar ketakutan. Bam bam bam, aura tinju membubung ke langit saat menghantam perimeter pertahanan Lotus, perlahan-lahan mengurangi jangkauannya. Sejak Jiang Chen memperoleh Lotus, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tapi saat ini, Lotus memang telah ditekan ke output terendah. Bukannya itu tidak normal, tetapi memang sulit untuk menghadapi rentetan serangan gila ini hanya dengan kekuatan api dan air. Untung ada banyak teratai, dan Jiang Chen sekarang bisa mengendalikan 108 tanaman merambat pada saat yang sama. Meskipun pertahanannya berangsur-angsur melemah, pertahanan Lotus bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan. Kekuatan regeneratif mengerikan dari Lotus berhasil mencegah kehancuran konstan, menjadi batu kunci pertahanan Jiang Chen. Ini tidak akan berhasil sama sekali. Tetap bertahan hanya akan memperkuat kekalahanku. Aku tidak bisa membiarkan dia menyerangku seperti ini tanpa respon yang tepat, kan? Dengan pemikiran itu, Jiang Chen sekali lagi mulai membentuk segel tangan dan membiarkan arus emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari jari-jarinya. Kali ini, badai magnet yang dia bangun berkali-kali lebih besar dari yang sebelumnya. Jiang Chen tiba-tiba mendorong dengan kedua tangan dan mengirim badai berputar ke arah Rong Zifeng yang mengancam. Rong Zifeng bersenang-senang melemparkan pukulan ke isi hatinya. Dia tertangkap basah saat badai magnet menerjangnya. Dia bergoyang, hampir terangkat dari tanah karena kekuatan badai. Dia buru-buru menarik kedua lengannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Memukul, harus dikatakan, lengan memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dorongan ini cukup untuk merobek badai magnet yang menakutkan menjadi hujan serpihan cahaya keemasan, menghilang ke dalam kehampaan. Keduanya sudah bertukar 7 gerakan. Pergilah, kakak Chen, orang ini hanya memiliki 3 langkah tersisa. Mu Gaoqi memanggil dengan keras. Rong Zifeng sangat marah. Jika mereka mempertahankan taruhan asli 3 langkah, dia pasti sudah kalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan begitu kuat. Ketika dia mengerahkan senjata gorilanya, bahkan keempat raja harus membiarkan dia mendapatkan pusat panggung untuk sementara waktu, hanya mengalahkannya ketika dia kehabisan kekuatan. Tapi sekarang, itu tidak mengalahkan Jiang Chen bahkan setelah 7 pukulan berturut-turut. Jiang Chen, seorang kultivator belaka di puncak alam asal kecil. Orang ini sepertinya hanya jenius pil. Rong Zifeng tidak bisa menerima ini sama sekali. Jiang Chen tiba-tiba tertawa dingin. Rong Zifeng, sudah waktunya kamu mengambil salah satu pukulanku. Kata-katanya disertai dengan jarinya, yang terangkat menunjuk ke udara. Semua teratai api memuntahkan lidah api yang tak terhitung jumlahnya saat dia bergerak. Ujung jarinya menyedot semua api, berubah pijar. Pergi. Jiang Chen menikam ke depan dengan jarinya dan kekuatan mengerikan di belakangnya memenuhi udara. Titik supernova Sky Blaze. Jika titik ini berada di puncaknya, ia akan mampu memusnahkan planet. Kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan, dan ketika Rong Zifeng ragu-ragu, itu melompat ke arahnya karena bisa membakar langit. Gelombang kemarahan mengirim gelombang melalui Rong Zifeng saat dia mendorong lengannya ke depan, riak yang berasal dari telapak tangannya. Bam! Ketika kekuatan di belakang jari bertabrakan dengan dorongan telapak tangan, pertahanan yang dibentuk oleh riak meledak, dan Rong Zifeng merasakan lengannya menjadi panas ketika kekuatan besar saling bertabrakan. Pada saat ini, gerakan Jiang Chen tiba-tiba berubah saat dia menusuk dengan jari lain, yang bahkan lebih dalam dari yang terakhir. Titik galaksi supernova. Langkah ini adalah yang paling menghancurkan yang bisa dia manfaatkan saat ini. Ia mencoba untuk menjinakkan energi logam yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi destruktif yang menakutkan. Kedua gerakan itu tiba pada waktu yang hampir bersamaan meskipun dikerahkan satu sama lain. Pada saat Rong Zifeng merasakan sensasi terbakar menyebar di lengannya, titik galaksi supernova telah tiba. Memukul, jari yang menakutkan itu adalah kilatan cahaya keemasan saat tenggelam ke dalam pelukan Rong Zifeng. Segera, ledakan yang mengguncang bumi bergema di telinga para penonton. Ketika debu hilang, lengan besar Rong Zifeng tidak lebih dari darah kental,
daging dan darah berceceran di atas ring. Supernova Galaxy Point telah dengan paksa memelintirnya menjadi potongan-potongan daging. Rahang semua orang yang hadir jatuh. Semua orang, termasuk Shen Qinghong, sangat menyadari betapa menakutkannya senjata gorila. Tapi sekarang, tepat di depan mata mereka, itu telah dicabik-cabik oleh seorang kultivator alam asal kecil. Bahkan jika tulang dan tendon Rong Zifeng dibiarkan utuh, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Gaoqi sangat gembira. Fantastis. Langkah ke-9, hanya satu yang tersisa, Saudara Chen. Bertahanlah dan kemenangan akan menjadi milikmu. Teriakan Mu Gaoqi memekakkan telinga dalam keheningan, dan juga merupakan pukulan tak terbantahkan bagi jiwa Rong Zifeng. Jiang Chen. Rong Zifeng melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, niat membunuh meledak menjadi api di matanya. Kamu melukai lengan gorillaku. Ini tidak bisa dimaafkan. Saya akan mencabik-cabik Anda karena penghujatan ini dan membasmi Anda, tidak peduli latar belakang atau pelindung Anda. Rong Zifeng menjadi gila saat dia melihat lengannya berlumuran darah. Ini adalah penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bab 510, Jiang Chen memenangkan taruhan. Mu Gaoqi dengan panik menggerakkan tangan di bawah ring, seolah-olah dia ingin meminjamkan Jiang Chen setiap kekuatannya untuk menahan pukulan terakhir Rong Zifeng. Di mata Mu Gaoqi, alam asal kecil yang menghadap alam asal langit adalah upaya heroik kelinci melawan singa. Jika Jiang Chen bisa tetap tak terkalahkan setelah 10 pukulan, itu akan menjadi pertempuran yang benar-benar epik. Mu Gaoqi, Anda memulai parade kemenangan Anda sedikit lebih awal. Apakah menurut Anda hanya ini yang dimiliki Rong Zifeng, nomor 6 dari wilayah berdaulat, kepadanya? Ni Chong, peringkat keempat di antara 4 raja, mencibir dingin dari tempat duduknya. Bibir Shen Qinghong sedikit melengkung, seulas senyum menarik mereka. Memikirkan bahwa puncak alam asal kecil saja dapat memaksa Zifeng untuk menggunakan kartu asnya, sungguh pemandangan yang langka. Sayang sekali dia terlalu muda. Ling Bier juga mendesah pelan, tampak kasihan pada Jiang Chen. Pada saat yang sama, dia tampaknya semakin membenci Rong Zifeng. Bibir I-nya bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu agak sopan Jun Mobai yang tertawa. Jiang Chen itu cukup menarik. Rong Zifeng memiliki kartu trufnya, tetapi siapa yang tahu apakah Jiang Chen memiliki kartu truf yang disembunyikan? Apakah seseorang akan dipilih secara pribadi oleh kepala istana atau akan dihargai oleh penatua Yun Ni tanpa memiliki kartu truf? Apakah dia bisa memasuki area berdaulat kita? Petik 2. Jun Mobai selalu menjadi yang paling berselisih dengan Shen Qinghong sejak keduanya memperebutkan peringkat pertama di area berdaulat. Keduanya memiliki potensi dan kekuatan yang serupa, tetapi Jun Mobai hanya sedikit lebih rendah dari Shen Qinghong dalam satu bidang, kelahiran. Meskipun Jun Mobai memiliki master terkenal, latar belakang itu pucat dibandingkan dengan Hallmaster Hall of Might, belum lagi kakek Shen Qinghong, Hallmaster Hall of Spring dan Autumn. Semburat arogansi mewarnai senyum Shen Qinghong. Mobai, potensimu tinggi, tetapi terkadang kamu terlalu radikal. Anda selalu memimpikannya bintang yang muncul dari masa yang dapat menggulingkan seorang jenius, tetapi apakah menurut Anda peristiwa menggelikan seperti itu sering terjadi di bawah langit? Kata-kata ini percaya diri dan santai, tetapi mengandung sindiran beracun di dalamnya. Mereka menyiratkan bahwa Jun Mobai serendah tanah, dan mengangkat Shen Qinghong ke tumpuan seorang jenius yang mulia. Itu adalah peringatan terselubung bagi Jun Mobai untuk mengabaikan pemikiran apapun untuk menantangnya, Shen Qinghong, karena Jun Mobai tidak layak. Jun Mobai bukanlah orang bodoh, dan secara alami memahami arti yang tersembunyi di dalam kata-kata sederhana itu. Kemudian lagi, begitu pula yang lain. Dia tersenyum dengan gagah, tanpa komitmen saat dia mengalihkan perhatiannya kembali ke cincin itu. Waktu akan berbicara. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, saya masih menyukai Jiang Chen. Petik 2. Mu Gaoqi menatap Jun Mobai dengan penuh terima kasih ketika dia mendengar kata-kata ini. Hanya Jun Mobai yang berani secara terbuka mendukung Jiang Chen selain dirinya sendiri di area berdaulat. Meskipun dukungannya mungkin tidak tulus, dia masih mengucapkan kata-kata. Pada saat ini di dalam ring, arus udara berwarna tanah telah melilit sendiri di dalam ring. Di bawah pengaruh rune berwarna tanah, lengan besar Rong Zifeng sembuh dengan cepat saat mereka terbang masuk dan keluar dari lengannya. Dia mengangkat udara di atas lengannya, seolah-olah dia adalah raksasa yang mengangkat gunung di atas kepala. Aliran arus udara berwarna tanah terus berkumpul di tangannya,
mengembun menjadi rantai pegunungan. Energi asal dari setiap gunung tebal dan kuat, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Rong Zifeng terkekeh ketika setiap tendon di tubuhnya melebar ke proporsi kartun, seolah-olah akan meledak kapan saja. Jiang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari gravitasi Sky Mountain-ku. Lengan besar Rong Zifeng bergetar saat dia menjatuhkan pegunungan ke arah Jiang Chen. Kekuatan besar turun dari langit dengan momentum yang menakjubkan, membentuk sangkar gravitasi yang sepenuhnya menjebak Jiang Chen di dalam. Temui azabmu, Rong Zifeng meraung saat dia mendorong ke bawah dengan kedua tangan. Gunung energi asal menekan seperti langit itu sendiri, dikombinasikan dengan momentum yang menghancurkan bumi yang menakjubkan. Memukul, dampak dari gunung asal mengeluarkan awan debu yang besar, benar-benar mengaburkan bentuk Jiang Chen. Sepertinya dia tidak berhasil melarikan diri dari kurungan gravitasi gunung asal, dan telah dihancurkan di bawah gunung. Mata Rong Zifeng cerah saat dia menatap gunung yang beristirahat di tengah awan debu. Dia melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa saat dia berpose sebagai pemenang. Jiang Chen, Anda adalah kultivator asal kecil pertama yang memaksa saya untuk menggunakan kartu truf saya. Tapi ini adalah di mana itu berakhir. 10 gerakan persis. Petik 2. Rong Zifeng tertawa bangga, mengetahui bahwa bahkan jika Jiang Chen tidak mati di bawah gerakan ini, dia hampir pasti lumpuh. Dia mengerahkan kekuatan asalnya lagi, mengangkat gunung asal ke udara hanya dengan tangannya. Sebuah kawah sedalam beberapa kaki terungkap, tetapi tidak ada tanda-tanda bangkai Jiang Chen di dalamnya. Dia tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Rong Zifeng memiringkan kepalanya. Sky Mountain-nya memang kuat, tetapi tidak sampai menghancurkan seseorang hingga terlupakan. Sangat mungkin untuk menghancurkan Jiang Chen menjadi pasta daging, atau membiarkan semua tulang dan tendonnya patah. Itu bahkan mungkin untuk membuatnya menjadi rawa lumpur, tapi jelas bukan titik debu. Tiba-tiba, kegelisahan melintas di hati Rong Zifeng. Seringai dingin terdengar dari belakangnya, mengirimkan getaran ke punggungnya. Rong Zifeng, apakah kamu secara sepihak mengumumkan kemenangan? Tubuh Rong Zifeng bergetar saat dia perlahan berbalik untuk melihat Jiang Chen di belakangnya. Yang terakhir memiliki ekspresi yang samar-samar tidak tertarik saat nada ejekan bermain di bibirnya. Kamu, Rong Zifeng sangat terkejut. Bagaimana kamu melarikan diri? Jiang Chen tersenyum tipis. Apakah saya perlu? Rong Zifeng tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia baru saja melihat Jiang Chen hancur dengan matanya sendiri. Bagaimana bisa itu salah? Mungkinkah Jiang Chen bisa berubah menjadi embusan angin dan menyelinap pergi? Bagaimana itu mungkin? Dia tidak pernah mendengar tentang seni yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tubuh mereka menjadi angin dan melarikan diri. Bahkan kaisar besar berjudul akan menganggap itu mustahil. Tetapi tidak peduli seberapa sedih, skeptis, atau bingungnya dia tidak bisa menolak fakta. Jiang Chen berdiri tepat di depannya tanpa bekas luka sedikitpun. Mu Gaoqi melompat ke udara. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Jiang Chen menyebarkan seni ini. Dia sepenuhnya sadar bahwa lotus anehnya bisa berubah menjadi sosok Jiang Chen. Namun, meskipun dia telah menonton dari bawah ring sepanjang waktu, dia juga tidak melihat ketika Jiang Chen telah menunjukkan sulap ini. Tapi sekali lagi, semua ini tidak penting sekarang. Mu Gaoqi melompat. Bagus sekali, Saudara Chen. Kamu menang hahaha. Tepuk-tepuk-tepuk. Jun Mobai bertepuk tangan dan tertawa di bawah. Brilian, cukup menakjubkan. Puncak dari alam asal kecil memaksa jenius alam asal tingkat 8 sampai mengeluarkan kartu trufnya, namun masih bisa keluar tanpa cedera. Jiang Chen, kamu terlalu menakjubkan. Dia tersenyum sedikit setelah berbicara sambil melirik Shen Qinghong. Saudara Shen, sepertinya kemenangan yang diunggulkan memang terjadi. Sepertinya kamu salah lagi. Jun Mobai tidak membalas ketika Shen Qinghong mencemoohnya sebelumnya, tapi sekarang Jiang Chen telah menggunakan kebenaran itu sendiri untuk menyerang balik Shen Qinghong dengan keras. Senyum Shen Qinghong adalah hal yang dingin dan dingin. Hanya asap dan cermin. Rong Zifeng hanya meremehkan lawannya. Jika mereka memiliki pertandingan ulang, Jiang Chen akan kalah tanpa keraguan. Petik 2. Jangan lupa, Saudara Shen, Rong Zifeng sudah 35 dan Jiang Chen baru 20. Apakah Saudara Shen memiliki tingkat kemampuan bertarung seperti ini pada usia Jiang Chen? Jun Mobai terkekeh pelan saat dia memposting. Shen Qinghong mendengus ringan. Mobai, kamu sepertinya sangat mengagumi anak asing ini. Apa?
Apakah dia memicu rasa rendah diri Anda dan membantu Anda berdiri sedikit lebih tinggi? Jun Mobay tertawa santai. Dia memang agak gugup, tapi seharusnya kamu yang terpicu, bukan? Ada 1000 pil pembina asal peringkat atas dan 3000 batu roh peringkat atas, begitu saja. Petik 2. Mereka hanyalah barang, bulu pada lembu. Hanya Anda yang akan peduli dengan hal-hal kecil ini. Mobay, kepedulianmu tidak setingkat kami, kan? Kata-kata keji terbang saat keduanya berdebat secara verbal, tanpa ada yang mundur. Jiang Chen tidak peduli tentang bentrokan kata-kata antara dua pembudidaya alam bijaksana setengah langkah di bawah panggung. Dia lebih peduli dengan kerugian yang baru saja dia dapatkan. Di bawah mata semua orang, dia berjalan turun dari ring dan dengan santai menyimpan kemenangannya. Selama seluruh sandiwara, Rong Zifeng mengawasinya dengan mata yang bisa membuat rabuk menyala. Luar biasa, betapa mulianya. Kakak senior Sen, saya harus berterima kasih atas uluran tangan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan begitu banyak dari Rong Zifeng. Jiang Chen tidak ramah terhadap Sen Qinghong, jadi dia memutuskan untuk sedikit meningkatkan emosinya. Meskipun Sen Qinghong dalam hati berkobar karena amarah, dia masih mempertahankan sikap meremehkannya saat dia dengan santai melambai, perlakukan hal-hal kecil ini sebagai hadiah selamat datang. Tatapannya beralih melewati wajah Ni Chong saat dia berbicara. Ni Chong tiba-tiba mengangguk ringan dan melompat ke depan Jun Mobay. Saudara Jun, saya telah berlatih beberapa seni pedang tentang hidup dan mati akhir-akhir ini. Saya sudah memiliki beberapa terobosan dan ingin berdebat dengan Anda. Petik 2. Ni Chong menduduki peringkat terakhir di antara 4 raja, dan Jun Mobay berada di peringkat kedua. Menantang Jun Mobay tentu saja merupakan tawaran untuk posisinya. Jun Mobay menyapu pandangan acuh tak acuh di wajah Ni Chong saat dia tersenyum sedikit. Ni Chong, selama pola pikir seorang budak itu tetap ada, seni pedangmu tidak akan pernah maju ke alam kesempurnaan yang hebat. Jalanmu masih panjang untuk menantangku. Tapi karena kamu sudah meminta, aku akan membantu menghancurkan harapanmu. Dia berjalan kering dengan mudah dan kemurahan hati yang besar. Kata-katanya sama-sama untuk menjatuhkan Ni Chong dan memicu ketidakpuasan. Ni Chong jelas mengeluarkan tantangan ini atas instruksi Sen Qinghong. Itulah yang disebut Jun Mobay sebagai pola pikir seorang budak. Ni Chong menjadi marah karena wajah Sen Qinghong juga berubah secara drastis. Tapi begitulah 4 raja bersaing satu sama lain, dan Jun Mobay selalu menjadi saingan terbesar Sen Qinghong. Bahkan lebih menjengkelkan, jelatan seperti Jiang Chen telah muncul hari ini. Sen Qinghong merasa sangat kesal. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk memamerkan kemenangannya setelah pertandingannya. Dia mulai menonton pertandingan Jun Mobay dan Ni Chong dengan cukup serius. Seni pedang hidup dan mati Ni Chong memang menonjol sebagai satu set seni yang unik. Tetapi jika dibandingkan dengan Jun Mobay, dia masih kekurangan aura yang mencakup semua itu. Memang, Ni Chong mulai kehilangan kendali saat auranya memuncak setelah 10 gerakan. Jun Mobay kemudian mengalahkannya dengan mudah. Ini membuat Sen Qinghong semakin tidak senang. Tangan kanan dan kirinya adalah Ni Chong dan Rong Zifeng, tapi sekarang keduanya telah dikalahkan dalam waktu singkat. Ini membuatnya merasa bahwa posisinya dalam bahaya besar.